Welcome to HRD English Learning Program with me, Atin. So, today we're going to learn about like and dislike. So, let's check it out. Teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang like and dislike. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita ingin mengekspresikan rasa suka ataupun rasa tidak suka. Kalau dalam bahasa Indonesia, gampang aja ya, tinggal bilang saya suka bla 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 dan saya tidak suka bla bla bla. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa cara untuk mengatakannya. Nah, di sini ada formula yang dipakai dalam menyatakan like and dislike ya. Untuk like sendiri itu ada subject plus like plus object, dan objeknya itu bisa berupa noun atau verb ing. Nah, untuk dislike sendiri, subject plus dislike plus object, noun or verb ing. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu dalam mengatakan ekspresi rasa suka itu bisa menggunakan kata like atau kata love atau kata enjoy. Itu untuk mengekspresikan rasa suka. Nah, untuk mengekspresikan rasa ketidaksukaan itu kita bisa pakai dislike atau hate atau don't like. Nah, ini sekedar gambaran saja ya. Sekarang kita masuk ke contoh yuk. Nah, teman-teman, ini kita akan membahas sedikit tentang contohnya ya. Contoh untuk mengungkapkan rasa kesukaan. Misalnya, saya suka pizza. Ya, di sini kita tinggal tulis aja I like pizza. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk I itu subjek, untuk like itu kata sukaannya ya, dan untuk objeknya itu ada pizza. Di sini pizza berperan sebagai noun. Nah, untuk verb ing-nya I like eating pizza. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa dilihat ya dari pola rumusnya sendiri. Ada subjek, ada like, ada objeknya. Dan di sini objeknya kita pakai yang verb ing. Bisa dipahami ya untuk yang ini. Terus Miss, kalau misalnya kita mau nanya, gimana dong? Gampang, tinggal gini aja. Do you like pizza? Ini untuk menanyakan kesukaannya ya. Do you like pizza? And kalian bebas mau jawab yes, I like pizza, or no, I don't like pizza. Nah, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu orang ketiga ya, orang dua ketiga maksudnya. Di sini dia laki-laki menyukai olahraga. Bahasa Inggrisnya he likes sport ya. Dan untuk verb ing sendiri itu bisa he likes doing sport ya. Di sini ada perbedaan. Kenapa Miss kalau he itu ditambah s, sedangkan yang I tidak ada s-nya di sini? Karena dia adalah orang ketiga tunggal. Untuk orang ketiga tunggal seperti he, she, it itu like-nya ditambah dengan imbuhan s ya. Sedangkan untuk I, you, we, they itu tinggal disebutkan like saja tanpa imbuhan s ya. Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau misalnya kita ingin mengungkapkan rasa suka itu bisa pakai like. Dan teman-teman juga bebas mau pakai kata love atau enjoy. Contohnya, I love pizza ya, atau I love eating pizza, and I enjoy reading a novel misalnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang dislike. Di sini ada contoh. Contoh pertama itu ada I don't like pizza. Ya, udah jelas ya. Kalau di sini ada kata don't berarti itu tidak suka, menyatakan ketidaksukaan. Dan contoh selanjutnya ada he doesn't like sport. Ya. Untuk contoh selanjutnya, they hate this music. Teman-teman di sini pasti udah bisa ngebedain kan mana subjek, mana keterangan ketidaksukaan, dan mana noun dan verb ing-nya. Nah, untuk contoh terakhir di sini ada Nina dislikes spicy food. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke latihan ya. Di sini ada beberapa objek ya. Objeknya itu ada yang berupa verb ing dan ada yang berupa noun. Tapi teman-teman gak usah bingung.
formulanya tetap sama kok. Yang penting ada subjek plus like atau dislike plus objek, bebas itu mau objeknya mau verb ing atau mau noun ya. Di sini yang sebelah kanan itu menyatakan kesukaan dan yang sebelah kiri menyatakan ketidaksukaan. Untuk contoh, Indra likes reading, but he doesn't like watching. Ya. Contoh selanjutnya, they enjoy dancing, but they don't enjoy singing. Contoh ketiga, Reni loves cat, but she doesn't love dog. Guys, welcome back to HRD English Learning Program. With me again, Atin. In the previous videos, we were talking about how to express like and dislike. And now, we have a new material. And we're gonna talking about how to ask and give an opinion. In our daily life, maybe we want to know about someone's opinions, right? So what will you say? If you want to know about that, without any further ado, let's get started. In here, there are two ways how to ask someone opinion. There are formal expression and informal expression. Formal expression are used in the situation where you are talking with someone who older than you in a formal situation. Maybe in the office, between leader and the subordinate to make it polite. So, for example, do you have any idea? Apakah kamu punya ide untuk liburan selanjutnya? You can say, do you have any idea for the next holiday? Selanjutnya, would you give me your opinion on? Bisakah kamu memberikan pendapatmu terkait dengan pekerjaan rumah saya? You can say, would you give me your opinion on my homework? Dan selanjutnya, what your views on? Apa pandanganmu terkait dengan isu bekerja dari rumah? You can say, what your views on work from home is this? Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait dengan formal expression ya. Sekarang kita masuk ke informal expression untuk menanyakan bagaimana pendapatmu. Di informal expression are used when you are talking with your friends or your close friends. For example, what do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang rumah baru saya? You can say, what do you think about my new house? How do you think of? Bagaimana pendapatmu terkait dengan idenya Sinta? You can say, how do you think of Sinta's idea? And then, how about? Bagaimana jika liburan selanjutnya kita pergi ke Hawaii? You can say, how about we're going to Hawaii for the next holidays. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara kita mengekspresikan pendapat kita atau bagaimana sih cara kita memberikan pendapat kita. Di sini ada dua cara sama ya, ada cara formal dan cara informal. Untuk cara formal, di sini ada kalimat I personally believe. Contohnya, secara pribadi saya percaya bahwa dia adalah laki-laki yang baik. You can say I personally believe that he is a good man. Selanjutnya ada I personally think. Secara pribadi saya berpikir bahwa baju itu sangat cocok kamu gunakan. You can say I personally think that this dress is beautiful to you. Selanjutnya ada my own view of the matter is, ya. Menurut sudut pandang saya terhadap hal ini adalah bla bla bla. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke informal expression. Di sini ada in my opinion. Contohnya, menurut pendapat saya, kalau rumah ini terlalu besar buat kita. You can say, in my opinion, this house is big for us. Selanjutnya ada, I think, saya pikir bahwa rumah ini terlalu besar. You can say, I think this house is big. Selanjutnya ada, as far I know, sejauh yang saya tahu bahwa dia adalah seorang penyanyi. You can say, as far I know that she is a singer. Nah teman-teman, di saat kita memberikan pendapat atau dalam sebuah diskusi, ketika ada sebuah pendapat pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan pendapat itu kan. Di sini ada
agreeing opinion ya, yang menyatakan bahwa kalian setuju dengan pendapat itu, dan disagreeing opinion bahwa kalian tidak setuju dengan pendapat itu. Jangan sampai ketika ditanya pendapatnya kalian bilang same or so-so. Ya, it's not a good answer. Ya, a good answer is when ketika kamu setuju dengan pendapat itu, kamu bisa bilang atau kamu bisa ungkapkan dengan cara this is absolutely right. Ya, ini sangat benar. Atau I agree with this opinion. Saya sangat setuju dengan pendapat ini. Atau I completely agree with you. Ya, saya sangat setuju dengan kamu. Ya, itu ketika kalian setuju dengan pendapat orang lain. Nah, selanjutnya ada disagreeing opinion. Ketika kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain, kalian bisa bilang I think you are wrong or I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu, atau I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada agreeing opinion and disagreeing opinion. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak ya kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan, memberikan pendapat. Tapi di sini kita hanya fokus ke yang sini aja ya. Next time kita akan belajar lebih banyak terkait dengan memberikan dan menanyakan opini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait tentang bagaimana sih cara kita menanyakan pendapat dan bagaimana sih cara kita memberikan pendapat kita. Sekarang di sini ada contoh ya. Untuk contoh pertama itu ada dialog tentang bagaimana cara menanyakan pendapat dan cara memberikan pendapat. Ya. Kata John, what do you think about coronavirus, Dio? Apa menurut kamu terkait dengan virus corona, Dio? And Dio says, I think this virus can be prevented by keeping a distance and always washing hand. Kata Dio, saya berpikir bahwa virus ini bisa dicegah dengan cara menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Nah, kata John, that is absolutely right. Itu sangat benar. Dan kata Dio, thank you. Teman-teman, di sini bisa dilihat ya. Untuk menanyakan pendapat itu ada what do you think about? Dan cara memberikan pendapat ada I think ya, this virus can be prevented by blah blah blah. Nah, di sini ada kalimat that is absolutely right. Itu maksudnya berarti ke agreeing opinion. Bisa dipahami ya? Itu teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, bisa membedakan mana yang menanyakan pendapat dan mana yang memberikan pendapat. Ya, teman-teman, saya harap teman-teman bisa belajar lebih sering ya untuk bisa melancarkan bahasa Inggris teman-teman.